Pernah kepikiran gak sih, apa ya arti sesungguhnya dari sebuah kemenangan yang bisa mengubah segalanya? Nah, hari ini kita nggak cuma akan ngebahas sebuah peristiwa sejarah loh, tapi kita akan bicara soal sebuah kekuatan yang hidup, yaitu kebangkitan Kristus. Dan yang paling penting, gimana kemenangan itu dirancang untuk mengubah hidup Anda dan saya secara total. Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari makna kemenangan itu, lalu kita lihat gimana kemenangan itu menaklukkan dosa dan maut, memberi kita hidup baru, jadi sumber pengharapan abadi, dan akhirnya memanggil kita ke tujuan yang baru. Nah, di akhir ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng. Nah, untuk benar-benar ngerasain semangat kemenangan ini, yuk kita pinjam kekuatan dari sebuah himne yang legendaris banget, karyanya Charles Wesley, Christ the Lord is Risen Today. Percaya deh, lagu ini tuh bukan sekedar nyanyian biasa, ini tuh kayak sebuah ledakan sukacita. Pas banget buat jadi titik awal penjelajahan kita. Di sepanjang lagu itu, ada satu kata kemenangan yang terus bergema. Haleluya! Keren ya, cuma satu kata, tapi ini merangkum semua sukacita yang berakar pada satu kebenaran agung yang tertulis di Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Oke, jadi apa sih arti sesungguhnya dari kemenangan ini? Nah, sekarang mari kita bedah kebenaran inti yang pertama. Gimana kebangkitan ini jadi kemenangan mutlak atas dua musuh bebuyutan kita semua, yaitu dosa dan maut. Gini poin kuncinya, kebangkitan itu bukan cuma sekedar happy ending. Bukan. Ini adalah bukti definitif, bukti yang nggak bisa diganggu-gugat, bahwa Yesus udah menghancurkan kekuatan dua musuh terbesar manusia, dosa yang misahin kita dari Tuhan dan maut sebagai akibatnya. Coba didengerin gimana Alkitab sendiri seolah-olah mengejek maut dengan pertanyaan ini. Ini bukan pertanyaan karena ragu ya, tapi ini seruan kemenangan. Seakan-akan bilang, "Hei maut, permainanmu udah selesai. Sengatmu yang mematikan itu sekarang tumpul." Terus, gimana caranya kita bawa kemenangan ini ke dalam hidup sehari-hari? Gampang, ini proses 3 langkah. Pertama, kita ambil keputusan sadar buat nggak lagi dikuasai dosa. Kedua, kita taruh semua kepercayaan kita pada kemenangan Kristus. Dan hasilnya, kita bisa melangkah ke dalam kebebasan rohani yang sejati. Kemenangan ini ternyata bukan cuma soal apa yang dihancurkan loh, tapi juga tentang apa yang diciptakan. Jadi, apa dong yang kita terima? Nah, ini dia implikasi besar yang kedua. Karunia sebuah hidup yang baru. Konsepnya tuh simple, tapi dampaknya luar biasa. Karena Kristus hidup, kita yang percaya juga ikut dihidupkan bareng Dia. Ini pentingnya. Ini bukan sekedar renovasi hidup yang lama. Coba bayangin ini kayak sebuah kelahiran kembali. Awal yang benar-benar baru dengan identitas yang baru di hadapan Tuhan. Dan coba dia perhatiin kata-kata dari Roma ini. Hidup baru ini bukan sesuatu yang pasif, bukan cuma status. Kata hidup dalam atau walk-in itu kan artinya ada gerakan ya, sebuah tindakan aktif. Ini tuh gaya hidup yang kita jalani setiap detik, setiap hari, bukan cuma buat dirayain setahun sekali. Nah, ini dia praktiknya sehari-hari. Kita secara sadar ninggalin kebiasaan-kebiasaan lama, terus kita pilih buat jadiin kebenaran firman Tuhan sebagai ya kayak peta jalan kita. Dan kita berkomitmen buat terus bertumbuh dalam iman. Ingat ya, ini tuh perjalanan, bukan tujuan akhir. Oke, sekarang kita pindah ke sesuatu yang kita semua butuhin banget, apalagi di masa-masa sulit, pengharapan. Soalnya, kebangkitan Kristus itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan kita. Inilah sumber pengharapan yang abadi. Ini poin yang penting banget. Coba deh pikirin, pengharapan yang ditawarin dunia itu kan seringnya rapuh ya, bisa hilang gitu aja pas keadaan lagi jelek. Tapi pengharapan yang lahir dari kebangkitan ini beda. Fondasinya bukan situasi, tapi pribadi. Kristus yang udah bangkit dan hidup selamanya. Inilah yang jadi jangkar buat jiwa kita. Saya suka banget deh cara Rasul Petrus menyebutnya pengharapan yang hidup. Artinya apa? Artinya, harapan kita ini bukan sekedar ide abstrak atau konsep di kepala. Harapan ini tuh bernafas, aktif, penuh kuasa, ya karena sumbernya adalah Kristus yang hidup. Lalu apa hasil nyatanya punya pengharapan yang hidup ini? Wow, ini mengubah cara kita menghadapi badai kehidupan. Kita jadi dipanggil buat menolak keputusasaan, buat pegangan erat-erat sama Kristus. Dan bahkan kita bisa nemuin kekuatan buat bersukacita di tengah kesulitan. Kenapa? Karena kita tahu akhir ceritanya, yaitu kemenangan. Oke, kita udah lihat nih apa aja yang kita terima.
Sekarang kita sampai di bagian terakhir yang nggak kalah penting. Terus kita harus ngapain? Ini bukan lagi soal menerima hadiah, tapi soal menjawab sebuah panggilan. Panggilan untuk hidup dengan tujuan yang baru. Nah, ini adalah pergeseran yang fundamental banget. Kebangkitan itu bukan cuma kayak tiket masuk surga yang kita simpan di saku, terus udah. Bukan, ini tuh sebuah kompas yang baru. Sebuah reorientasi total yang ngegeser pusat dunia kita dari aku jadi dia. Tujuan hidup kita bukan lagi buat nyenengin diri sendiri, tapi buat memuliakan dia yang udah mati dan bangkit buat kita. Ayat yang super singkat dan padat ini merangkum semuanya. 3 kata sederhana yang jadi kompas buat setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap prioritas kita. Hidup bagi dia. Jadi, kayak gimana sih hidup yang berpusat pada Kristus itu? Nah, ini dia contekannya. Kita dedikasikan waktu kita, talenta kita, harta kita buat Tuhan. Kita jadi saksinya, bukan cuma lewat omongan ya, tapi lewat seluruh hidup kita. Dan kita belajar untuk hidup dalam ketaatan padanya. Inilah respons kita yang paling tulus atas anugerah kebangkitannya. Yuk kita balik lagi sebentar ke Charles Wesley. Waktu dia nulis himne itu, tujuannya bukan supaya orang cuma tahu di kepala soal kebangkitan. Bukan, dia pengen setiap orang bisa merasakan getaran kuasanya itu loh di dalam diri mereka setiap hari. Dia pengen teologi yang agung ini jadi pengalaman nyata yang mengubah hati. Oke, setelah kita menjelajahi semua kebenaran ini, sekarang waktunya kita bergeser dari penjelasan ke perenungan. Yuk, kita bawa semua ini masuk ke dalam hati kita. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang saya ajukan dengan tulus buat Anda dan juga buat diri saya sendiri ya. Setelah dengerin semua ini, apakah hidup kita beneran udah beda? Apakah ada bukti nyata bahwa kita udah diubahkan oleh kuasa kebangkitan itu? Sebagai penutup, ini adalah sebuah ajakan, sebuah komitmen yang bisa kita ambil hari ini. Yuk, kita sama-sama berkomitmen buat sungguh-sungguh hidup dalam kemenangan atas dosa. Buat setiap hari ngerasain segernya hidup yang baru itu. Buat ngebiarin sukacita pengharapan itu memenuhi kita. Dan yang paling penting, buat setiap hari hidup bagi Kristus. Biarlah kalimat ini jadi deklarasi kita bersama. Bukan lagi sekedar teori atau doktrin, tapi sebuah kesaksian pribadi yang lahir dari pengalaman nyata. Semoga kita semua dengan segenap hati bisa bilang, Kristus telah bangkit dan hidupku sungguh-sungguh diubahkan. Terima kasih sudah menyimak.